Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 13 Agustus. 1. Santo Hippolytus. Martir. Hippolytus adalah imam dan murid Santo Irenaeus. Ia dikenal sebagai seorang pengarang terpelajar di Roma yang mempunyai sikap keras. Sikapnya yang keras itu tampak dalam peristiwa pemilihan Kalistus sebagai paus. Hippolytus bukan saja melawan Kalistus sebagai paus terpilih tahun 217 sampai 222, tetapi juga mengakuinya sebagai paus yang sah. Dalam sejarah kepausan, Hippolytus dikenal sebagai paus tandingan pertama tahun 217 sampai 222 di dalam sejarah gereja. Dalam masa pemerintahan Kaisar Maximianus, Hippolytus bersama temannya Pontianus yang kemudian menjadi pengganti Paus Kalistus dibuang jauh dari Roma. Namun ia tetap teguh dan menanggung penderitaan yang menimpa dirinya dengan sabar. Setelah Paus meninggal, Hippolytus tunduk pada Paus Pontianus, yang menggantikan Kalistus. Hippolytus bersama Pontianus kemudian dibunuh bersama-sama oleh Kaisar pada tahun 235. 2. Beato Innocentius ke-11. Paus Benedetto Odescalchi. Demikian nama Innocentius. Lahir di Como, Italia pada tanggal 19 Mei tahun 1611. Masa pontifikatnya tahun 1676 sampai tahun 1689, ditandai dengan suatu perjuangan panjang lagi berat. Melawan campur tangan Raja Louis ke-14 dari Prancis tahun 1643 sampai tahun 1715 dalam urusan-urusan gereja. Innocentius terkenal saleh, hemat dan rajin beramal demi membaharui semangat iman umatnya di keuskupan Roma. Kecuali itu, ia dikenal luas karena mengutuk ajaran-ajaran sesat laksisme dan piestisme, dan menggalang persatuan di antara raja-raja Kristen menghadapi serangan bangsa Turki. Semenjak kecil, Odescalchi dididik oleh imam-imam Yesuit di Como. Ketika menanjak dewasa, ia sibuk berdagang dan menjadi militer. Kemudian ia belajar ilmu hukum di Roma dan Napoli, hingga selesai pada tahun 1639. Hasratnya untuk mengabdi Tuhan dengan hidup sebagai imam tercapai ketika ia ditabiskan imam beberapa waktu setelah menyelesaikan studinya. Karir imamat Odescalchi dimulai pada bulan Juni tahun 1643. Tatkala Paus Urbanus ke-7 tahun 1623 sampai tahun 1644 menunjuk dia sebagai Presiden Kamera Apostolik, lembaga yang mengurus seluruh harta milik Tata Suci. Beberapa tahun kemudian, Paus Urbanus mengangkatnya menjadi Komisaris Apostolik untuk urusan pajak di Maces tahun 1641 sampai tahun 1655, dan menjadi Gubernur Macerata, Italia. Pada masa kepemimpinan Paus Innocentius ke-10 tahun 1644 sampai tahun 1655, Odescalchi diangkat menjadi diakon kardinal pada tanggal 6 Maret tahun 1645, dan tak lama kemudian menjadi imam kardinal. Kecerdasannya dalam menangani berbagai urusan mendorong Paus Innocentius ke-10 tahun 1644 sampai tahun 1655, memilih dia sebagai utusan Paus ke Ferrara, Italia untuk melayani kepentingan gereja di sana. Dari Ferrara, ia mendengar berita pengangkatan sebagai uskup Novara, Italia. Ia kemudian ditabiskan menjadi uskup Novara pada tanggal 30 Januari tahun 1651. Kariernya ditandai dengan berbagai usaha keras untuk memperbaiki kesejahteraan jasmani rohani umatnya. Berbagai proyek pekerjaan umum diadakan di samping pembinaan rohani umat. Atas permintaan Paus Alexander ke-7 tahun 1655 sampai tahun 1667, Odescalchi menetap di Roma sesudah konklav. Jabatannya sebagai uskup Novara diletakkannya pada tahun 1656.
Tugasnya yang baru ialah membimbing berbagai kongregasi di Roma dan mengatur administrasi gereja. Sepeninggal Paus Clemens ke-9 tahun 1667 sampai tahun 1669, pada tahun 1669, Odescalchi diajukan sebagai calon paus. Namun konklav yang dipengaruhi oleh veto pihak Prancis, memilih Emilio Kardinal Altieri menjadi paus dengan nama Clemens ke-10 tahun 1670 sampai tahun 1676. Pada sidang konklav berikutnya menyusul kematian Paus Clemens ke-10, Odescalchi sekali lagi diajukan sebagai calon satu-satunya. Ia lalu diangkat menjadi paus pada tanggal 21 September tahun 1676 dengan nama Innocentius ke-11. Sepanjang masa pontifikatnya, Innocentius dihadapkan pada masa campur tangan Raja Louis ke-14 dari Prancis dalam urusan-urusan gereja. Pertentangan ini memuncak tatkala Raja Louis memanggil suatu pertemuan rohaniwan Prancis pada bulan Maret tahun 1682. Pertemuan ini menyetujui 4 usulan anti-paus yang dinamakan kebebasan Prancis. 4 usulan itu meliputi deklarasi tentang supremasi konsili ekumenis gereja di atas paus, penyangkalan terhadap hak-hak paus untuk memecat raja-raja dan membebaskan bawahan-bawahannya dari ketaatan, dan desakan bahwa penilaian paus dalam masalah-masalah iman memang menduduki peringkat tertinggi, namun bukan tidak dapat salah tanpa persetujuan seluruh gereja. Innocentius mencela kebebasan Prancis pada bulan April tahun 1682, dan mengumumkan celaan-celaan terhadap rohaniwan Prancis yang mengikuti pertemuan itu. Hubungan antara Paus dan Louis semakin runcing pada tahun 1685, tatkala Raja Prancis melancarkan suatu penganiayaan kejam terhadap kaum Protestan yang dihukum Innocentius sebagai kaum ekstremis. Paus menolak calon yang diajukan Louis untuk menduduki tahta Keuskupan Agung Kolon, Jerman dan menunjuk seorang utusan yang tidak simpatik kepada Prancis. Monarki Prancis mengambil alih wilayah Kepausan Avignon, Prancis, dan menangkap semua utusan paus yang ada di sana. Perselisihan ini terus berlangsung hingga masa pontifikat Alexander ke-8 tahun 1689 sampai tahun 1691, menggantikan Innocentius. Masa kepemimpinan Innocentius ditandai dengan berbagai usaha pembaharuan gereja, 2 dekrit terkenal melawan bidah laksisme dan pietisme, dan perlawanan Eropa terhadap serangan bangsa Turki yang Islam. Tak lama sesudah ia menduduki tahta kepausan, ia melancarkan program ekonomi untuk membatasi anggaran Kuria Roma. Dengan tegas ia melawan praktek nepotisme, membaharui cara hidup biarawan, wati di semua biara Roma dan mengajak seluruh umat untuk menerima komuni suci sesering mungkin. Dengan berbagai bantuan, diplomasi dan usaha pastoral, Innocentius berhasil menghadang serangan bangsa Turki di Vienna pada tanggal 12 September tahun 1683, di Budapest pada tanggal 2 September tahun 1686, dan pada tahun 1689 di seluruh wilayah Balkan. Setelah mengalami penderitaan panjang karena penyakitnya, Innocentius akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus tahun 1689. 3. Santo Pontianus, Paus dan Martir. Paus berkebangsaan Roma dan putra Calpurnius ini memimpin Gereja Kristus dari tahun 230 sampai 235. Hari kelahirannya dan kisah hidup masa mudanya tidak diketahui. Masa awal pontifikatnya ditandai dengan perlawanan keras terhadap skisma yang ditimbulkan oleh Hippolytus, seorang penulis terkenal pada masa gereja purba. Kecuali itu, ia mengadakan sebuah sinode untuk memperkuat hukuman terhadap Origenes yang menyebarkan ajaran sesat.
Pontianus kemudian dijatuhi hukuman pembuangan oleh Kaisar Maximianus Tracianus tahun 235 sampai 238, yang melancarkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Bersama Hippolytus dan jemaat Kristen lainnya, Pontianus dibuang ke Sardinia, agar supaya gereja tidak mengalami kekosongan kepemimpinan. Pontianus melepaskan jabatannya sebagai paus dan diganti oleh Anterus pada tanggal 21 November tahun 235. Di Sardinia, Pontianus mengalami banyak penderitaan dan akhirnya menghembuskan napas karena penganiayaan atas dirinya. Hippolytus juga meninggal di Sardinia. Sebelumnya, ia mengakui kesalahannya dan berdamai dengan gereja. Pada masa kepemimpinan Paus Fabianus tahun 236 sampai 250, jasad Pontianus dipindahkan ke Roma dan dikebumikan di pekuburan Santo Callistus. Dari batu nisannya yang ditemukan pada tahun 1909, Pontianus dikenal sebagai seorang martir. 4. Santo Maximus. Pengaku iman. Maximus lahir di Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki, pada tahun 580 dan meninggal dunia pada tahun 662. Ia dikenal luas sebagai seorang teolog ulung pada abad ke-7, pembela ortodoksi Kristen dan otoritas Gereja Roma. Setelah meletakkan jabatannya sebagai sekretaris Heraklius tahun 610 sampai 641, Maximus menjadi biarawan dan abbas di biara Chrysopolis, sekarang Skutari, Turki. Ia menulis banyak buku teologi, mistik dan askase yang sangat berpengaruh terhadap mistisisme Bizantium saat itu. Sesudah tahun 638, ia dikenal luas sebagai seorang penyerang heresi monoteletisme, yang mengajarkan bahwa Kristus hanya mempunyai satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Serangannya terhadap heresi itu memuncak tatkala Kaisar Konstan II tahun 641 sampai 668 menerbitkan satu dekret yang membela keberadaan dan ajaran heresi monoteletisme. Terbitnya dekret kaisar itu menimbulkan kemarahan pihak gereja. Paus Martinus pertama tahun 649 sampai 655 segera mengadakan sebuah konsili di Roma untuk menghukum heresi monoteletisme sekaligus dekret kaisar. Maximus tampil sebagai seorang peserta konsili yang vokal dan gigih mendukung Paus. Karena pandangan-pandangannya, ia dibuang Kaisar Konstans pada tahun 655 di kota Bizia, Turki Barat. Pada tahun 662 ia dikembalikan ke Konstantinopel, tempat ia menghembuskan napasnya yang terakhir setelah mengalami penganiayaan berat dari pihak Kaisar. Karena kegigihannya membela iman Kristen dan Paus, Maximus dijuluki Konfesor, pengaku iman. Santo Hippolytus, Beato Innocentius ke-10, Santo Pontianus dan Santo Maximus, doakanlah kami. Kak Carla Channel.